Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya, Renungan Pagi kembali hadir setiap hari. Ya, setelah pemerintah mengizinkan gereja mengadakan ibadah secara onsite atau ibadah tatap muka di gereja dengan tentunya ada pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan. Karena itu kami akan hadir kembali setiap hari dan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa beribadah di gedung gereja, saudara tetap bisa mengadakan ibadah di rumah dengan misbah keluarga. Dan kami akan sharekan di channel ini, yaitu pemberitaan firman Tuhan yang kami rekam dalam ibadah di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalipun di rumah tetap beribadah ya. Oke. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam Renungan Pagi dan kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Mari nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat 18 saya bacakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan akan membuat pembedaan. Jadi artinya apa? Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan, itu akan membuat kita berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan, mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itu akan ada pembedaannya. Nah, jadi artinya apa? Tidak ada yang sia-sia dengan kita hidup menurut tuntunan Tuhan. Ya, jadi orang benar adalah orang yang menghidupi kebenaran, hidupnya dalam kebenaran, ikut tuntunan firman Tuhan. Dengan orang yang tidak mengikuti tuntunan Tuhan jelas berbeda. Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran tentang perumpamaan orang bangun rumah. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia orang yang melakukannya juga, itu adalah orang yang bangun rumah di atas fondasi yang kuat, di atas batu karang. Sehingga ketika badai datang, rumah itu nggak rubuh. Sementara yang dengar tapi nggak melakukan, ya seperti orang yang bangun rumah tapi nggak pakai dasar, di atas pasir. Bagus berdiri, cepat terselesaikannya, tapi juga akhirnya hancur ketika ada bencana. Nah, artinya apa? Di sini ada tuntutan bagi kita. Orang benar artinya orang yang menghidupi kebenaran, bukan hanya mendengarkan, tapi juga melakukan. Karena itu mari kita berjuang untuk hidup benar, ikuti tuntunan Tuhan, dan jangan lupa beribadah. Sekalipun pandemi itu bukan alasan untuk kita tidak beribadah. Pandemi ada, ya, tetapi kita tetap bisa beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum bisa ibadah onsite di gereja, engkau masih bisa beribadah di rumah. Ya, saya sampaikan bahwa nanti kita akan share juga bagi Bapak Ibu Saudara yang kesulitan, aku mau dapat firman Tuhan dari mana? Kita akan sharekan. Jadi melalui channel ini kita akan sharekan rekaman akan ibadah yang diadakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara tetap bisa dibangun dan dikuatkan juga melalui firman Tuhan. Ya, mari tetap beribadah. Ya, jangan sampai kita mengabaikan. Ini perintah, ini bukan pilihan. Beribadah itu perintah Tuhan. Ya, dan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan ada pembedaannya. Ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan cenderung lebih kuat menghadapi setiap badai dan tantangan dalam hidupnya.
Sementara orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, mudah sekali jatuh, kena badai sedikit saja jatuh. Ya, masalah boleh sama, badai boleh sama, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan cenderung lebih kuat. Oke, ya mari kita lihat firman Tuhan lagi dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan, kamu harus dikatakan. Jadi bukan pilihan toh, ya kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan kita beribadah, maka Tuhan memberkati makanan kita, memberkati air yang kita minum. Jadi air ini juga memberi kehidupan kan? Apa yang kita konsumsi diberkati Tuhan. Bahkan perhatikan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yuk imani sama-sama. Tuhan menjauhkan COVID-19 dari tengah-tengah kita. Ayo imani sama-sama firman Tuhan ini. Ya, kuncinya apa? Beribadah dulu sungguh-sungguh dan percayalah akan janji Tuhan ini. Tuhan memberkati makanan kita, memberkati minuman kita, dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Artinya mungkin ada penyakit, tapi dijauhkan dari hidup kita. Ayo kita berdoa, kita imani sama-sama. Ya, karena itu jangan sampai kita tidak beribadah. Ya, termasuk engkau yang sakit hari ini sekalipun. Ya, engkau yang kena COVID-19, yang isolasi hari ini sekalipun, beribadahlah tetap kepada Tuhan supaya penyakit itu segera dijauhkan dari hidupmu. Ya, percayalah bahwa penyakit ini tidak lebih besar kuasanya dari Tuhan. Nah, ketika menghadapi ini, ayo semakin dekat dengan Tuhan dan kuasa Tuhan akan menolong kita. Ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang diselamatkan dari penyakit ini, dari COVID ini. Ya, ketika mereka mengalami itu, mereka sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berharap dan akhirnya ditolong Tuhan. Sekali lagi, jangan kendor, harus semakin kuat kita dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah ketika kita setia, beribadah kepada Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenaran, Tuhan akan membuat pembedaan antara hidup orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan beribadah, ya, dengan senantiasa hidup dalam kebenaran dengan orang yang di luar itu. Ada pembedaannya pasti, bahkan Tuhan memberkati, menghidup kita dan juga melindungi bahkan menjauhkan kita dari segala mara bahaya termasuk dari penyakit. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan boleh meneguhkan kami untuk kami selalu beribadah. Apapun alasannya, apapun keadaannya, tidak ada satupun yang dibenarkan untuk tidak beribadah. Sekalipun dari rumah, sekalipun harus ibadah melalui media sosial, sekalipun beribadah tidak bersama-sama di gedung gereja, kami percaya bahwa Tuhan tetap berkenan atas ibadah kami. Terlebih ketika kami bisa bersama-sama, kami percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan memberkati hidup kami, bahkan menjauhkan dari kami segala penyakit dan mara bahaya. Lindungi kami semua hari ini Tuhan, berkat-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, cuma dikasih Tuhan, yuk jangan lupa tetap semangat beribadah ya hari ini. Jangan lupa ya, semangat terus. Ibadah di rumah, ibadah di gereja sama saja. Ya, kalau engkau belum bisa ke gereja, ibadahlah di rumah dan tetaplah kuatkan imanmu. Dalam iman dan pengharapan kita percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.